Iya, ketemu banyak orang itu kita jadi belajar untuk menghargai nggak sih? Menghargai perbedaan gitu. Tapi gitu-gitu, Bud. Sebagai Hmm. anak rantau, kita punya kelebihan tahu. Kita jadi tahu susahnya cari uang. Tapi gitu-gitu, Bud. Sebagai anak rantau, kita punya kelebihan tahu. Apa punya apa? Punya kelebihan. Oke, nah, apa aja tuh? Pertama, Kelebihannya, menurut gua mah, motivasi itu number one. Kenapa? Soalnya secara kita udah berani keluar dari zona nyaman, keluar dari rumah, tuh. Ya. Dan masuk ke entah ke kos, entah ke apartemen, ya itu. Jadi motivasi anak rantau itu perlu diacungi jempol menurut gua. Next, kalau setiap anak rantau pasti di mindsetnya rata-rata kayak begini sih, pantang pulang sebelum dapat uang. Gitu. Ya, pulangnya pulang kampung nih. Iya. Kemudian kalau yang gua rasain banget tuh, kita tuh kalau di kota sedikit kubunya kita. Apa yang satu daerah sama kita tuh sedikit. Benar sih, lumayan dikit sih. Terus tapi dikit itu yang justru bikin kayak erat banget gitu. Karena dikit jadi kayak sekali ketemu orang banget tuh kayak langsung senang gitu kan. Benar. Kalau ketemu orang Bangka pas, orang Bangka, siapa namanya gitu kan, atau minta pin BBK gitu kan, atau paling nanya atau kayak nanya, Kak tinggal di mana ya, gitu. Kayak langsung SKSD gitu, padahal baru ketemu pertama kali. Tapi itu mah kayak sesuatu yang biasa aja kalau sesama orang Bangka. Walaupun habis itu mungkin mikir kayak apa sih gitu kan. Apalagi kalau cewek kan biasa agak ilfil kadang, cuma ya dimaklumi lah, namanya juga orang Bangka gitu. Itu sih yang solid banget. Kemudian satu lagi yang gue rasain tuh, kalau kita udah kenal deket bisa titip barang. Jadi kalau temen mau pulang, Iya, benar sih, setuju tuh. Sebenarnya tadi ngomong ke gue, gue mau pulang. Tanggal berapa, Bun? Tanggal 17 Juni. Oh, terus nggak lama kemudian gue inget mau nitip barang ke nyokap gue kan. Langsung deh, Bud, jadi pulang nggak? Jadi, kena nitip barang kok, gitu. Nitip barang buat mak gue, gitu. Terus temennya nggak tahu terpaksa apa enggak ya. Oke, gampang lah gitu. Padahal rumahnya mah jaraknya jauh gitu kan, diterusin kenapa nggak lu kirim paket aja sih? Nah terus gue suka juga sih kalau kita ngerantau tuh kita dapet teman-teman baru tuh, yang selama ini cuma ketemu orang-orang Bangka doang. Terus ketika kuliah atau kerja kita ketemu orang-orang yang dari berbagai daerah, ya nggak sih? Asing nggak sih ketemu orang dari banyak daerah gitu? Salah satunya gue juga seneng tuh kalau dengar orang timur kalau ngomong, saya suka ini gitu kayak nadanya, atau orang Madura yang ngomongnya kayak, oh iya loh kenapa gitu, kayak logat-logatnya tuh menarik sih. Benar. Ya sebaliknya mungkin bahasa daerah kita juga begitu kali ya didengarnya ya. Iya, setuju. Karena awal-awal datang ke Jakarta sih logat kita tuh masih kental banget sih, El. Logat Bangkanya itu aduh. Apalagi itu kokonya Sevi itu, aduh, gue mah dia. Bangka lover ya. Aduh, Bangka banget gitu. Tapi itu bagus. Justru kalau gue bisa mah gue mau mempertahankan logat Bangkanya itu gitu. Biar orang tahu jati Bangka aksen. Jadi itu lebih ke pengalaman unik ya, Bud ya. Iya, seru sih. Iya, ketemu banyak orang itu kita jadi belajar untuk menghargai nggak sih? Menghargai perbedaan gitu. Kan selama ini kan kita circle yang sama aja. Mungkin yang Chinese ketemu Chinese, Bangka. Nah, ketemu ketika keluar dari circle itu kita ketemu orang-orang yang beda
culture, beda daerah. Itu seru sih menurut gue sih. Itu ngajarin kita buat menerima perbedaan ya. Betul. Tadi kan sekilas gue udah tahu nih perjalanan hidup lu yang sekian lah secara singkat. Dari perjalanan hidup lu merantau di ibu kota, banyak mengalami pahitnya hidup. Kira-kira apa sih yang bisa lu pelajarin dari perjalanan itu? Dari merantau ya. Ya. Kita jadi tahu susahnya cari uang. Jadi kayak apa-apa nggak minta ke bapak gitu. Sakit pun nggak ngeluh ke mama gitu. Kayak semuanya tuh dialami sendiri. Lebih bersyukur nggak sih? Ya nggak? Dengan apa jadi payah kita kan? Apa yang kita hasilkan? Iya. Itu. Iya. Kemudian kita jadi bisa punya plan hidup kita sendiri, Bu. Ya kan? Nah, anak rantau masuk ke kosan gitu sendiri, terus ditutup pintunya. Udah, itu plan hidup lo sendiri gitu loh. Abis itu lo mau ngapain, terus kayak seneng gitu kan, kayak burung lepas dari sangkar gitu. Padahal masuknya mah ke sangkar lagi di kosan gitu kan. Ya cuma itulah sisi freedom-nya kita. Kalau menurut gue itu freedom-nya gue gitu. Maaf ya Mak, bukan gitu maksudnya. Ya gitulah, intinya kayak orang tua tuh kan selalu khawatir, bukan khawatir. Jadi kan khawatir. Padahal gue kemarin bilang, Mak gue nih larang-larang mulu, Mak gue banyak aturan. Tapi itu khawatir sih, itu khawatir. Jadi itu positif sebenarnya. Cuma kadang susah aja sih menyampaikannya. Nah menurut gue kalau merantau itu justru kebalikannya, lu kayak seperti burung lepas dari sangkar gitu. Wah ini nih waktunya gue nih, plan hidup gue. Nah itu di situ bisa jadi sisi positif dan negatif. Jadi itu bisa jadi bumerang juga buat kita gitu. Tapi itu challenge-nya. Jadi just stay alive. Just stay alive gitu. Itu sih. Satu lagi, hidup yang baik aja, hidup dengan baik atau hidup baik-baik. Syukur-syukur bisa jadi orang yang sukses. Kemudian yang pasti kalau udah jadi hidup yang baik ataupun jadi orang yang sukses atau belum jadi sukses pun menuju sukses, nah itu kan kita nggak membebani orang tua. Ya walaupun gue pun nggak sukses amat ya. Iya. Intinya nggak membebani orang tua. Ya kalau membebani pasangan itu mah lain cerita gitu. Asal saling mengerti aja ya. Ya betul. Oke, mungkin sampai situ aja kali sharing-sharing kita hari ini. Thank you banget buat sharing-sharingnya. Mungkin lain kali kita bisa sharing-sharing lagi ya. Untuk topik yang beda lagi, topik yang lebih seru lagi mungkin. Oke. Buat yang punya ide boleh dong request di bawah, ya kan? Boleh. Barangkali dibahas ya. Nanti buat teman-teman yang menyaksikan ini feel free ya buat komen, subscribe, like. Silakan. Kalau ada misalnya ada saran-saran silakan diisi juga di komennya. Oke, sampai situ aja kali El ya. Thank you El. Bye. Bye-bye. Thank you. Annyeong.